Oke, Ah, ada siap. nih. Selamat pagi Mas Ahmad dari Narasi Institut. Perkenalkan saya Ahmad dari Lojeks.co. Jadi pada pagi ini hendak menanyakan terkait isu kasus dugaan korupsi di proyek Jalan Tol MBZ atau sebelumnya Jakarta Cikampek Elevate yang proyek yang kedua. Nah, jadi kan Kejagung saat ini sedang melakukan penyidikan nih Mas terkait kasus dugaan korupsi itu. Jadi dugaan mereka saat ini nilai proyeknya itu sekitar 13 triliunan. Nah, ini ada beberapa saksi yang diperiksa termasuk Jasa Marga, Waskita Karya sebagai kontraktornya dan juga PT Aksa Indonesia yang berafiliasi dengan grup Astra. Nah, eh, modus awal yang diterimakan yang diungkapkan oleh Kejagung yaitu terkait soal open tender, tapi pemenangan eh, atas biddingnya itu ditunjuk langsung atau ada kong kali kong hingga memang eh, open tendernya itu tidak bersifat akuntabel dan transparan sehingga Kejagung mencium adanya aroma dugaan korupsi dalam hal pemenangan dalam konteks bidding itu. Nah, melihat hal ini kan memang kalau dari holistik konsorsiumnya memang ini kalau saya baca di Kementerian Keuangan dan juga lembaga terkait ini skema pendanaannya KPBU kerjasama perusahaan dengan badan usaha. Nah, tapi di sisi lain setelah kasus ini booming ada anggota DPR yang bilang itu bahwa memang skema pendanaannya ada juga dari hibah, Mas. Dari hibah pemerintah unit Emirat Arab. Jadi hibahnya ini bukan hibah cuma-cuma, tapi hibah pinjaman luar negeri gitu. Hibah pinjaman. Nah, melihat hal ini, eh, kalau Mas Ahmad sendiri punya pandangan nggak Mas terkait soal skema alur dana hibah ini hingga masuk ke pemerintah Indonesia dan dilakukan proyek jalan tol ini, Mas? Sementara itu, Mas, pertanyaan pertama. Oke, baik. Terima kasih ya Rahman dari media. Saya kira kita ini mengucapkan apresiasi ya kepada Kejagung. Karena kan ini sebetulnya kasus korupsi JAPEK 2 atau Tol MBZ ini kan hasil pengembangan ya dari kasus korupsi di tubuh Waskita. Ya, Pintu masuknya adalah penyelidikan terhadap fasilitas pembiayaan atau kita sebut sebagai project syndicate bank. Jadi tidak hanya satu bank di situ yang terlibat, dari berbagai bank yang ternyata dari pembiayaan waskita dari berbagai bank itu kemudian sebagian masuklah kepada temuan adanya keanehan atau bisa dikatakan dugaan korupsi dalam pengadaan atau tender jalan layang MBZ ini ya. Dan ini adalah satu hal yang lagi-lagi ya banyak proyek-proyek yang sebetulnya menjadi proyek prioritas pemerintah seperti proyek infrastruktur JAPEK 2 ini, tapi ternyata diimplementasinya ya banyak sekali kejanggalan atau kita bilang dugaan korupsi. Dan ini menjadi eh, refleksi ya sebenarnya proyek-proyek prioritas infrastruktur pemerintah ini bagaimana sih yang menggunakan uang yang berasal dari hutang, kok masalah pelaksanaannya itu banyak sekali penyimpangan atau dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh para oknum-oknum yang terlibat dalam proyek infrastruktur ini. Ya setidaknya menurut saya Menteri PUPR ya sebagai leading sektor dari proyek prioritas infrastruktur pemerintah ini harus bertanggung jawab. Loh, kenapa kok Anda terkesan membiarkan ya? Ini kan ini sudah terjadi ya, ini sudah sejak tahun 2021 saya kira ini sudah diresmikan dan jalan tol ini kan sudah resmi juga menjadi jalan tol MBZ ya.
Muhammad bin Zaid, ya, putra mahkota atau pangeran mahkota dari negara sahabat Indonesia, yaitu Uni Emirat Arab, ya kan. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada publik, saya kira, Mas. Kalau seandainya ya ternyata proses pengadaannya adalah tender yang diatur, itu sudah masuk dalam kategori korupsi, dan juga itu masuk juga dalam ranah undang-undang anti monopoli dan persaingan usaha. Karena tidak boleh itu tender diatur sedemikian rupa seolah-olah yang menang itu hanya dia saja, dan kita bisa kembangkan lagi nih, Mas. Pemenangnya ini memberikan ucapan hadiah nggak ke para pejabat publik. Nah, kalau ini bisa dikembangkan lagi, saya duga akan ada pejabat publik yang terseret dari kasus korupsi JAPEK 2 ini. Demikian, Mas. Oke, terima kasih Mas. Kalau misalnya komentar terkait adanya dana hibah dari pinjaman luar negeri yang masuk untuk mendanai proyek JAPEK ini, Mas Ahmad sebagai ekonom dan juga public policy expert, kira-kira punya tanggapan nggak Mas terkait soal bagaimana skema hibah itu hingga datang ke Indonesia dan digunakan dalam pembangunan jalan tol? Ya, jadi begini, negara Uni Emirat Arab ini ya, ini kan adalah negara yang sedang mencari sumber-sumber lain untuk pertumbuhan ekonomi di negaranya ya. Mereka menyadari bergantung sama minyak ya, ini tidak akan berkelanjutan dalam hal pertumbuhan ekonomi. Makanya mereka mencari negara-negara partner yang bisa di masa depan mengenerate profit buat negara Uni Emirat Arab. Nah, mereka kemudian menemukanlah Indonesia sebagai satu negara destinasi investasi, dan akhirnya ya mereka memulai dengan membiayai proyek tol JAPEK 2 ini ya, yang sifatnya tadi sudah disampaikan sebagai hibah pinjaman. Apa itu hibah pinjaman? Itu artinya adalah pemerintah Indonesia, dalam hal ini adalah pihak BUMN, ini harus mengembalikan uang pokoknya ya. Jadi ini hibah pinjaman itu artinya ada biaya, tidak ada biaya, tetapi pokoknya atau istilahnya prinsipal dari yang dipinjam ini harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu. Nah, tentunya ya negara sahabat dari Uni Emirat Arab ini ingin menyaksikan bahwa proyek ini ya sesuai dengan apa yang direncanakan dan bermanfaat buat ekonomi Indonesia, dan pada akhirnya mereka mendapatkan nama baik Uni Emirat Arab ini. Apalagi dengan namanya MBZ, orang langsung ingat kan, oh ini adalah seorang pangeran dari negara Uni Emirat Arab. Ada nama baik yang terdeliver kepada publik Indonesia, sehingga untuk investasi-investasi akan datang dari Uni Emirat Arab ini semakin lebih mudah. Nah, tetapi persoalannya adalah kasus ini mencuat itu loh, sehingga menurut saya ini tidak hanya sekedar pidana korupsi, tetapi ini sebenarnya sedang menghancurkan kredibilitas Indonesia di mata investor global. Jadi ini adalah hal yang sangat memalukan. Kalau seandainya sudah hibah dan sebetulnya sudah sangat dibantu negara lain ya, mungkin memberikan pinjaman dengan biaya yang sangat mahal, ada biaya bunganya, cost of fund-nya. Tetapi ini hampir dikatakan cost of fund-nya itu tidak ada, tetapi yang terjadi yang sudah begini baik saja malah tetap dikorupsi. Nah, ini saya kira kalau kita bicara skemanya, ya skemanya harusnya ini hibah pinjaman ini diperuntukkan sebagaimana mestinya, sehingga memberikan manfaat sebesar-besarnya buat publik Indonesia. Uni Emirat juga dapat manfaat dengan reputasi yang semakin baik, dan publik Indonesia pun semakin baik. Tetapi dengan kejadian adanya isu korupsi ini, maka kita bisa katakan bahwa skema hibah saja dikorupsi, bagaimana skema yang lain? Dan ini menjadi apa istilahnya ya, bahan evaluasi buat proyek-proyek infrastruktur di seluruh Indonesia. Jangan-jangan
Ya, tidak hanya proyek yang selesai di tahun 2021 ini saja, proyek-proyek yang sedang ongoing pun ya dilakukan dengan cara compliance yang salah, yang tidak sesuai dengan praktek-praktek proyek yang sehat begitu. Oke, baik Mas. Jadi memang kalau terkait hibah ini nanti Indonesia akan membayar lagi Mas ya. Ini kan karena kan hibahnya terkait pinjaman ya, bukan hibah yang kayak KRL yang hibah produk tok. Cuman kita biaya ongkos doang dari Jepang ke Indonesia. Tapi kalau terkait dengan konteks JAPEK ini artinya memang ada yang tadi seperti Mas Ahmad bilang ada biaya pokok yang harus dikembalikan kepada pemberi hibah gitu Mas ya. Tapi kalau saya ingin mendesik lebih jauh, kira-kira alur eh, penyaluran hibah sampai penerimaan hibah itu seperti apa sih kira Mas? Karena ini cukup menarik ya. Investasinya itu kalau dari Kementerian Keuangan sekitar 16 triliun. Cuman yang diungkapkan oleh Kejagung itu 13, triliun. Nah, terakhir saya cek di Waskita itu jadi antar kontraktor Waskita dan apa namanya Akset Indonesia yang afiliasi dengan grup itu 12, triliunan. Artinya memang ada semacam mungkin gap ya, tapi cuman mungkin nggak terlalu jauh antara 12, 13 dan juga 16 triliun. Cuman kan ini jumlah dalam konteks triliunan. Nah, kita sampai sekarang memang belum tahu nih hibah yang masuk ke Indonesia itu konteksnya berapa triliunan. Karena kan ada juga pinjaman dari sindikasi 16 bank itu sekitar 11, triliunan. Nah, tapi dalam hal ini saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya sih Mas alur penyaluran hingga penerimaan hibah itu dalam konteks ini Mas kira-kira dari segi Ya, mekanisme. Apakah masuk ke APBN, masuk langsung di Kementerian Keuangan atau langsung masuk ke rekening BUMN yang terkait itu, misalnya Waskita atau kementerian misalnya PUPR atau bagaimana Mas? ya, kalau yang sifatnya hibah pinjaman ya, hibah pinjaman luar negeri ini harus masuk ke Kementerian Keuangan dulu. Harus masuk ke dalam APBN dulu. Ya, itu ada aturannya, ada PP-nya nomor 10 tahun 2011. Ya, di mana perjanjian hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri yang selanjutnya disebut perjanjian hibah pinjaman luar negeri, ya itu harus mendapatkan satu persetujuan dari pemerintah dan ini dicatatkan dalam APBN, ya. Jadi kalau dia tidak dicatatkan maka itu menjadi persoalan. Apa saja yang dicatatkan? Yang dicatatkan itu mengenai jumlah, mengenai peruntukan, ya itu di pasal 34, mengenai hak dan kewajiban, dan mengenai ketentuan dan persyaratan yang mengacu pada perjanjian pinjaman luar negeri. Ya, di sini dijelaskan bahwa perjanjian hibah ini itu harus ditandatangani oleh menteri, ya, atau ya pejabat yang diberikan diberikan kuasa gitu ya. Jadi kalau kita melihat dari skema hibah ini ya tentunya ini tidak istilahnya bukan berarti peruntukannya hanya satu pembiayaan saja, bisa jadi ini adalah bentuk skema pembiayaan yang sifatnya gabungan atau joint ventura ya, atau joint syndicate dari para penyedia pembiayaan gitu ya. Nah, tentunya ini akan di-blended nanti dalam project. Jadi nanti pimpinan project yang akan mengatur hibah ini digunakan untuk apa, kan ada peruntukannya, kemudian yang lain-lain akan digunakan menggunakan dana apa, itu semua harus diatur jelas gitu. Dan ini adalah kalau kita lihat kan Anda kalau lewat jalan tol Japek 1 dan Japek 2 ini kan tetap bayar gitu ya. Jadi orang mengatakan enggak Japek 2 ini gratis, enggak, kenyataannya kan Anda masuk ke jalan tol itu mau Anda lewat atas atau lewat bawah, biasanya kendaraan pribadi lewat atas itu tetap bayar nanti di ujung tol Cikampeknya kalau Anda berangkat dari Jakartanya begitu ya. Nah, itu yang kemudian nanti keuntungan profit dari penerimaan jalan tol itu yang dibagi-bagi nanti. Apakah sekian persen untuk membayar bunga untuk perbankan
sekian persen disisihkan untuk pokok dan sebagainya. Saya kira itu yang terjadi dalam proses skema gabungan pembiayaan seperti JAPEK 2 ini. Gitu. Oke, ini ngomong-ngomong soal pembagian hasil dari adanya operasional di JAPEK ini atau jalan tol pada umumnya, kan menariknya gini Mas. Jadi MBZ ini setelah berganti dari JAPEK ke MBZ di tahun 2021, di kemudian hari Grup Salim melakukan akuisisi saham atas konsesi jalan tol di JAPEK ini sekira 40%. Nah, ini kan kalau kita lihat, kita kait-kaitkan eh, Akset Indonesia sebagai kontraktor yang dalam konsorsium pembangunan JAPEK ini atau MBZ ini terlibat. Nah, Indonesia ini kan trafik anak usaha dari member atau Astra ya. Ini kan menjadi suatu apa ya, rangkaian atau rentetan bahwa memang uh, ada indikasi skenario untuk me, apa ya, membuahkan atau mendapatkan profit sebesar-besarnya, atau mungkin bisa kita secara harfiah bisa ini dikatakan sebagai memonopoli apa namanya aset berupa jalan tol, karena kepemilikan sahamnya atau atas konsesi sahamnya ini sekitar 40%, hampir 50%. Nah, sisanya memang dimiliki oleh Jasa Marga, Badan Usaha Jalan Tol. Nah, melihat hal ini, apakah Mas ada melihat kaitannya ya terkait dengan eh, korupsi di apa namanya di proyek ini dengan kaitannya dengan konglomerasi yang bermain dalam pendanaan proyek di sini hingga mengakuisisi saham proyek proyek jalan tol JAPEK oleh Grup Salim ini. Gimana Mas melihatnya? Iya, sebenarnya ini yang perlu kita waspadai ya. Jangan sampai proyek-proyek yang sebenarnya diperuntukkan untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat, ya, yang kemudian seperti misalkan tol JAPEK ini yang kemudian mendapatkan banyak sumber pembiayaan, salah satunya adalah pembiayaan yang cukup murah gitu ya dari hibah luar negeri ini, pada akhirnya kemudian dikuasai oleh perusahaan ya, seperti Salim Group yang orientasinya bukan lagi kepada layanan publik. Kalau BUMN ini kan ada, ya dia semi lah ya, bisa dikatakan dia private, tetapi dia juga kan ada mandatory atau obligatory untuk melayani publik gitu ya. Tapi kalau kemudian karena mereka punya patron di dalam birokrasi, ya bisa berkomunikasi dengan pimpinan paling atas, kemudian akhirnya mereka mengambil alih satu BUMN ya, atau anak perusahaan BUMN untuk mereka kelola, yang sebetulnya awalnya itu adalah dari dana-dana yang hibah, yang di situ juga ada jaminan dari pemerintah. Kemudian mereka akuisisi, ya tentunya mereka akan pertama mereka mengakuisisi jumlah aset yang asetnya nilainya itu jauh lebih besar dibandingkan apa yang mereka keluarkan untuk mengakuisisi itu. Jadi ini mereka ini istilahnya merampok ya kekayaan negara dengan membeli satu hal yang murah, yang mungkin saat itu ya BUMN sedang membutuhkan, jadi dilepas saja dengan harga murah, padahal future value-nya itu sebetulnya nilainya tinggi. Nah, kalau itu yang terjadi, itulah kerugian buat kita, dan itu adalah perampokan ya yang dilakukan oleh para perusahaan-perusahaan private. Yang kedua, kita harus juga hati-hati jika misalkan kita serahkan seperti JAPEK 2 ini kepada pihak private seperti Salim ini. Kita harus hati-hati karena mereka juga kan punya orientasi profit yang dominan ya dibandingkan dengan orientasi layanan publiknya. Nah, orientasi profit yang dominan ini akan menyebabkan harga tol ini bukannya makin turun, makin naik ya dalam waktu di masa depan gitu. Nah, tentunya ini yang menjadi tanggung jawab pemerintah juga. Jadi jangan sampai, kok ini aneh juga ya, sejak zaman Orde Baru, tol-tol yang dibangun sejak zaman Orde Baru, bukannya tol itu gratis, tetapi karena tol-tol yang udah di zaman yang dibangun oleh negara, dibangun oleh BUMN ini kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan private, ini jalan tol yang harusnya usianya udah 20 tahun lebih atau 40 tahun lebih, ini kan harusnya nilainya udah nol gitu, artinya sudah bisa digratiskan. Tapi karena ya lagi-lagi ini adalah permainan white collar crime gitu ya, sehingga akhirnya masyarakat harus dibebani dengan biaya tol yang makin mahal.
Sebenarnya kita bisa membandingkan ya untuk pengelolaan jalan tol itu ada highway ya di Amerika itu yang usianya sudah 20 tahun itu setelah itu udah digratiskan. Itu jadi public road ya, jalan umum. Meskipun awalnya waktu dibangun itu adalah private yang harus bayar gitu. Nah, dalam konteks ini kan kita nggak pernah nih ya mengalami ya dalam sejarah jalan tol di Indonesia, baik itu di zaman sekarang atau zaman Orde Baru, di mana jalan tol itu yang tadinya berbayar kemudian diputuskan untuk menjadi gratis. Nah, ini agak aneh memang dengan layanan publik ya yang dikelola BUMN kita. Ini jangan sampai ujung-ujungnya karena keserakahan para oknum-oknum, baik itu oknum birokrat ataupun oknum dari sektor swasta, ini rakyat yang menjadi korban. Nah, saya kira ya dalam pandangan kebijakan publik ya, para pemangku kepentingan, para pejabat, para policy maker yang terlibat ini harus hati-hati ketika dia ingin menyerahkan satu aset BUMN ini dengan diakuisisi oleh lembaga lain swasta gitu. Karena ini dampaknya bukan hanya kepada BUMN itu, tetapi dampaknya kepada kesejahteraan masyarakat di masa depan. Makanya saya kira yang harusnya ini harus ada ya satu perubahan hukum yang firm, yang tegas gitu. Kalau seandainya aset-aset BUMN yang sifatnya punya keterkaitan dengan halayak ramai, ini harusnya akuisisinya tidak hanya di level anak perusahaan atau di level BUMN-nya. Ini harus akuisisinya atas persetujuan juga dari DPR. Karena apa? Karena ini akan menentukan layanan jalan tol di masa depan gitu loh. Kalau dia mengakuisisi dengan harga yang murah dan kemudian dia akan mengenakan jalan tol di masa depan dengan harga yang tinggi, ini kan namanya kita sedang apa istilahnya? Ya dirampok ya, kesejahteraan publik kita sedang dirampok oleh pihak-pihak swasta. Saya kira itu ya, Mas Rahmat. Oke, baik, cukup menarik, Mas. Jadi memang adanya cawe-cawe dari atau intervensi dari pihak swasta, private dalam hal ini konteks ini adalah Salim Group. Memang itu semacam membuka kemungkinan adanya syarat konflik kepentingan, Mas, yang berujung pada korupsi dan ujung-ujungnya lagi eh, keuangan negara dirugikan gitu loh. Nah, kalau misalnya bicara hal ini sebenarnya dalam pandangan public policy dan juga hitung-hitungan ekonomi, apakah perlu Mas sebenarnya pendanaan dari pihak swasta atau investor asing, penanaman modal asing itu dalam proyek-proyek jalan tol, misalnya dalam konteks ini JAPEK. Karena kan mungkin JAPEK ini mungkin bisa dibilang sebagai jalan tol yang terpanjang Mas ya di Indonesia ya, masih saat ini ya, sekitar 36 km something. Tapi dalam konteks kebijakan publik dan hitung-hitungan ekonomi, apakah perlu memang kita mendatangkan investor dari asing dan juga swasta gitu? Saya kira begini, untuk investasi asing ataupun investasi yang sifatnya bukan pemerintah gitu ya dari sektor private, sebetulnya Indonesia sangat membutuhkan. Ya, hanya saja pengelola proyek dari BUMN ini harus lebih cerdas dibandingkan investor asingnya dan investor dalam negerinya. Kalau enggak nanti yang ditipu adalah bukan dia sebagai pengelola BUMN doang, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Ya, karena terkait dengan kepentingan publik ya. Nah, khusus untuk JAPEK ya, Mas Rahman ya. JAPEK ini kan sebetulnya tidak hanya terpanjang, dia juga yang paling menguntungkan loh. Dari antara tol-tol yang lain gitu. Artinya kalau tol yang paling menguntungkan diakuisisi oleh perusahaan swasta baik itu dalam negeri ataupun asing, kan harusnya ada potensial profit yang akan loss gitu loh. Yang bisa merugikan BUMN ini. Nah, keputusan-keputusan strategis seperti ini yang saya sampaikan tadi harusnya tidak hanya di level BUMN doang, di level menek BUMN doang, tetapi dia harus diangkat ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu mendapatkan persetujuan dari DPR misalkan, atau adanya satu panja atau pansus untuk menyelidiki ini atau untuk mem-approve ini. Nah, saya ingin mengatakan begini ya, kalau para pengelola BUMN ini benar-benar ya menjunjung tinggi prinsip akhlak ya, prinsipnya menek BUMN sekarang yang transparan, maka dia harusnya tidak sembarangan untuk melepas aset-aset jalan tol yang mereka miliki, terutama aset-aset yang paling menguntungkan itu harusnya ditahan.
Kalau seandainya kita pengen menjual, karena BUMN ini juga butuh ekspansi bisnis, apalagi ini adalah mandatorinya pemerintah, maka kita harus memilah dulu mana aset yang istilahnya tidak profit, mana aset yang profit, mana aset yang profitnya yang terbaik. Nah, mungkin aset yang tidak profit tanda kutip ya, karena ini adalah kan interestnya di dalam internal ya, dilihat dan kemudian itu yang ditawarkan dulu kepada pihak investor asing ya, untuk misalkan dia ngelola, kita dapat uang, nanti uangnya kita akan ekspansikan untuk proyek infrastruktur yang lain. Contoh misalkan ada tol yang sebetulnya sudah dibangun tetapi nggak laku ya, kurang laku. Seperti tol Becakayu misalkan. Saya kira itu waskita juga ya. Nah, itu kan bisa diakuisisi, ditawarkan ke investor lain. Investor yang ada baik itu internasional ataupun nasional. Ya, ketika itu misalkan sudah kita istilahnya ini barang ya sudah ada nilai asetnya tetapi cash flow-nya agak bermasalah. Mungkin kalau kita bisa jual ya dengan aset yang lebih tinggi, kemudian problem manajemen yang diserahkan ke mereka sehingga pihak BUMN itu bisa fokus kepada proyek yang lain, itu kan lebih baik. Nah, menurut saya kecanggihan dan kepintaran seperti inilah yang harusnya dimiliki oleh para pengelola BUMN kita. Nah, persoalannya adalah para oknum BUMN kita, baik itu tingkat direksi ataupun tingkat komisaris, ini kan kebanyakan relawan, bukan orang yang profesional di bidangnya, sehingga saya agak khawatir sekali ketika kita biarkan akuisisi-akuisisi ini terus terjadi. Ini jangan-jangan reasonnya adalah bukan cost benefit analysis buat kebijakan, buat kepentingan publik, tetapi reasonnya adalah mana yang menguntungkan buat mereka. Karena mereka merasa sudah berjuang dalam memenangkan kandidatnya, sekarang mereka ingin gain, tetapi masyarakat yang dikorbankan. Sebenarnya ini tidak boleh terjadi ya. Saya kira ini harus kita cegah sama-sama. Begitu, Mas Rahman. Oke, jadi baik, memang terkait hal ini investasi asing atau dari sektor private perlu untuk dilibatkan, tapi hanya memang porsinya dan juga keterlibatannya tidak boleh menihilkan atau lebih menguntungkan dari pihak swasta dibanding negara gitu Mas ya. Nah, sementara itu Mas Ahmad, terima kasih atas komentar dan tanggapannya, berhubung juga waktunya sudah mepet Mas ya. Sementara itu, sekali lagi Mas Ahmad, terima kasih atas pencerahan informasi dan juga analisisnya terkait kasus dugaan korupsi ini. Sekali lagi terima kasih, selamat lanjutkan aktivitas ya Mas. Mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.